Hai semuanya, kalian pernah makan es krim kan? Coba kalian perhatikan wadah es krim yang kalian makan. Di sini ada salah satu contoh kemasan es krim di mana komposisinya menunjukkan ada salah satu bahannya yaitu pengemulsi. Apa ya pengemulsi itu? Lalu contohnya apa? Silahkan simak video ini sampai habis ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai sifat dan pembuatan koloid. Sifat pertama yang kita bahas yaitu efek Tyndall, yaitu peristiwa penghamburan berkas cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contoh efek Tyndall yang pertama di sini adalah sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Kalian bisa lihat ya, di situ bisa terlihat berkas cahaya sinar lampu mobilnya. Untuk yang kedua, di sini contohnya adalah berkas sinar matahari melalui celah daun pepohonan pada pagi hari yang berkabut. Nah, di sini koloidnya sama ya dengan tadi, yaitu kabut. Kemudian untuk berikutnya adalah sorot lampu proyektor pada gedung bioskop yang terkena asap. Di sini bisa kalian lihat berkas cahayanya yang mengenai koloid asap. Nah, berikutnya ternyata terjadinya warna biru di langit pada siang hari dan warna merah atau jingga pada saat matahari tenggelam itu juga merupakan penerapan efek Tyndall dalam alam kita. Sifat koloid yang kedua yaitu gerak Brown, yaitu gerak partikel-partikel koloid secara acak dan terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau zigzag. Gerak Brown ini terjadi untuk koloid dengan medium pendispersi zat cair atau gas. Dengan adanya gerak Brown ini menyebabkan koloidnya stabil. Karena adanya bergerak terus-menerus, maka partikel koloid dapat mengimbangi gaya gravitasi sehingga tidak mengalami sedimentasi. Contohnya adalah gerakan partikel pada susu. Sifat koloid yang ketiga yaitu elektroforesis, di mana terjadi pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Contohnya di sini adalah untuk penentuan jenis muatan koloid, pembuatan sarung tangan dari karet, alat kontrol pada cerobong asap pabrik untuk mengurangi zat pencemar udara. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ya, di sini ada gambar ilustrasi mengenai cerobong asap pabrik dan juga skema bagaimana alat kontrol ini berproses untuk mengurangi zat pencemar udara sebelum gas hasil buangnya itu dibuang ke udara. Sifat koloid berikutnya adalah adsorpsi. Ingat ya, menggunakan D, yaitu proses penyerapan suatu molekul atau ion pada permukaan suatu zat. Bisa kalian cermati pada ilustrasi di samping, di mana adsorbat menempel pada adsorbent hanya pada permukaannya saja. Contohnya yaitu pada pemutihan gula pasir dengan tanah diatom atau arang, pewarnaan serat wol, kapas atau sutra, penggunaan Nurit untuk obat sakit perut, pembersihan dengan sabun atau deterjen, dan penghilangan bau badan dengan deodoran. Sifat selanjutnya yaitu koagulasi, di mana terjadi penggumpalan dalam partikel koloid. Di sini karena adanya pemanasan atau penambahan elektrolit yang muatannya berlawanan. Nah, dalam penambahan elektrolit semakin besar muatan ionnya, maka makin kuat daya tarik-menariknya, sehingga makin cepat terjadinya koagulasi. Di sini sebagai contoh ada partikel koloid yaitu FeOH 3 kali. Dia akan semakin cepat terjadi koagulasi ketika pada penambahan PO4 3- daripada ion Cl-, di mana ion PO4 3- memiliki muatan ion yang lebih besar daripada Cl-. Koagulasi dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu pada perebusan telur, kemudian pendidikan santan atau susu, penjernihan air dengan tawas atau aluminium sulfat, terjadinya delta di muara sungai, dan karet dalam latek yang dapat digumpalkan dengan asam format atau asam asetat. Selanjutnya yaitu koloid pelindung, yaitu koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tetap stabil. Contohnya adalah penambahan kasein pada susu, kemudian penambahan gelatin pada es krim. Jadi bahan pengemulsi yang tertulis pada
Kemasan es krim di situ merupakan bahan penstabil yang berperan sebagai koloid pelindung. Pengemulsi biasa juga disebut dengan emulgator. Pada pembuatan es krim digunakan pengemulsinya yaitu gelatin, di mana penambahan gelatin bertujuan supaya air dan komponen lemaknya yaitu susunya tidak memisah dan tetap stabil. Selanjutnya yaitu dialisis, yaitu proses pemurnian partikel koloid dari ion-ion pengganggu dengan menggunakan membran atau selaput semipermeabel dalam medium yang mengalir. Selaput semipermeabel dilewati oleh partikel-partikel kecil, misalnya ion-ion dan juga air, tetapi tidak dapat dilewati oleh partikel koloid. Contoh penerapannya yaitu pada hemodialisis atau cuci darah. Pada proses cuci darah di sini, koloid berupa cairan darah akan dihilangkan dari ion sisa metabolisme agar darah bersih dan membantu menjaga kestabilan darah. Zat berbahaya akan berdifusi melewati membran ini dan keluar dari darah sehingga darah bisa dibersihkan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pembuatan koloid. Ingat ya bahwa ukuran partikel koloid itu berada di antara ukuran partikel larutan dan suspensi. Jadi pembuatan koloid yang berasal dari larutan kita menggunakan nama yang disebut dengan cara kondensasi. Sedangkan pembuatan koloid dari ukuran yang suspensi yaitu bahannya lebih kasar atau lebih besar maka menggunakan cara dispersi. Untuk pembuatan koloid dengan cara kondensasi, di sini kalian perhatikan ya bagannya ada yang secara fisika dan juga kimia. Silahkan kalian perhatikan masing-masing contohnya, baik mulai dari pendinginan, pengembunan uap, sampai pada reaksi dekomposisi rangkap. Jangan lupa ya, silahkan perhatikan pula reaksi-reaksinya. Videonya bisa kalian pause dulu untuk memperhatikan reaksi-reaksinya. Selanjutnya pembuatan koloid dengan cara dispersi. Nah, di sini kalian juga harus mengamati satu persatu mulai dari pembuatan secara mekanik, baptisasi, busur beledik, homogenisasi, dan ultrasonik. Kalian bisa juga mengamati contoh-contoh pembuatan koloidnya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.